Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, apakah asesmen itu? Apa tujuan asesmen sebenarnya? Saya Saronto, guru SD Negeri 1 Kalideras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bapak Ibu guru hebat, menurut Dr. Rahmadi Wididi Harjo menerangkan bahwa asesmen sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Lalu, apa tujuan asesmen itu? Menurut beliau, salah satu tujuan asesmen adalah untuk memantau atau memonitoring kualitas pembelajaran, dan asesmen juga sebagai perbaikan pembelajaran. Saat ini, sebagian besar guru mengetahui asesmen hanya untuk mengukur kemampuan murid, atau hanya ingin mengetahui seberapa pintar murid kita tanpa mempertimbangkan hasil asesmen sebagai pengumpulan informasi untuk perbaikan pembelajaran. Maka dalam video ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana asesmen sebagai perbaikan pembelajaran. Terkadang kita sebagai guru mengeluh ketika mendapati nilai anak yang cenderung kecil atau mungkin di bawah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, dan melakukan remedi untuk perbaikan nilai yang kecil atau tidak sesuai dengan KKTP yang ditentukan, walaupun kita sudah menurunkan bobot di setiap soal. Disinilah guru cenderung menjadikan asesmen hanya untuk mengejar nilai anak supaya sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, tanpa merefleksikan asesmen sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Bagaimana cara memperbaiki kualitas pembelajaran dari asesmen ini? Pertama, kita bisa melakukan refleksi pembelajaran dengan meminta saran dan pendapat dari murid bagaimana supaya anak dapat memahami proses pembelajaran yang dianggap mudah oleh murid. Yang kedua, kita bisa memperlihatkan video cara kita mengajar kepada rekan guru dan kepala sekolah agar memberikan masukan atau saran untuk perbaikan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah berkolaborasi dengan wali murid. Kita bisa sampaikan kemajuan kelas secara berkala, karena disinilah kita bisa meminta dukungan kepada wali murid untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan menyampaikan hal-hal yang ingin dicapai. Untuk guru di sini agar ke depan itu cara pembelajarannya lebih kontekstual, ibaratnya lebih ke praktek, nggak sekedar untuk menerangkan di kelas, membaca di kelas, tapi lebih dominan ke prakteknya. Dalam asesmen ini, guru juga dapat melihat kemajuan dari setiap individu secara berkala. Tentu guru tidak harus menyamakan tingkat-tingkat kemampuan atau nilai yang didapat oleh murid, melainkan ada kemajuan dari setiap individu murid.
Dari asesmen yang dilakukan guru tentu harus menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Melakukan pembelajaran yang menumbuhkan pengalaman baru, menciptakan suasana belajar yang memiliki kesan yang tak terlupakan. Bapak Ibu guru yang hebat, jadi sangat jelas bahwa asesmen tidak hanya mengukur kemampuan murid, melainkan juga sebagai umpan balik guru, wali murid, maupun sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Dalam prinsip asesmen ada 5. Yang pertama, asesmen tidak terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dilakukan sebagai umpan balik dalam pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, asesmen merupakan laporan hasil belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Yang terakhir, yang kelima, asesmen digunakan untuk bahan refleksi guru, murid, dan wali murid untuk perbaikan pembelajaran. Oke, benar? Benar ya, benar semua. Saya senang belajar di sekolah karena di sekolah belajarnya lebih seru, banyak permainan, banyak game, dan sering joget-joget, praktek, dan nyanyi-nyanyi. Saya lebih suka di sekolah karena di sekolah saya bisa bermain, memiliki banyak permainan, menggunakan Chromebook. Terus untuk mencapai merdeka belajar, tentu guru harus melakukan asesmen sebagai koreksi diri untuk memerdekakan murid. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.